Bu Ferry, ini di rumah dinasnya saya lihat banyak tanaman dan juga ada itu kandang dari burung ya. Ayo, Bu, Iya. saya bantu. Jadi ketika kami masuk bertugas di sini, memang situasinya sudah seperti ini. Perawat, ada juga burung-burung, banyak ayam, peliharaan yang memang sudah ada di sini. Tapi kalau Ibu biasanya kan kalau berkunjung ke rumah dinas, itu sempat nggak sih Bu untuk kayak merawat si burung-burung ini atau sekedar untuk menyiram tanaman? Atau memang datang hanya untuk kalau ada kegiatan saja gitu? Jadi memang kalau rumah dinas itu kami pakai untuk aktivitas-aktivitas yang terkait dengan peran Bapak dan juga saya. Di sini pavilion jadi kantornya saya. Oh, di pavilion. Ketika sebelum pandemi hampir setiap hari saya ada di sini untuk koordinasi, untuk rapat, untuk audiensi. Jadi aktivitas-aktivitas organisasi. Mas Anies juga kadang kalau ada rapat di sini atau dinner atau makan siang itu bisa di sini. Tapi kami semua sekeluarga tinggal di Lebak Bulus, Di Lebak Bulus. Cilandak Barat. Lalu kalau untuk di Lebak Bulus sendiri, Ibu tuh kalau kegiatan di rumah apa aja sih Bu? Misalnya yang nggak berkaitan dengan pekerjaan. Ada peliharaan nggak Bu di rumah? Ada, anak-anak kebetulan suka kucing, Mas Anies suka burung, ada juga ikan, kemudian kebetulan anak saya yang bungsu senang binatang kayak Mas Anies. Oh gitu. Jadi cukup banyak nih pilihan piaraan. Kalau Ibu sendiri lebih ke tumbuhan ya? Atau suka binatang juga? Enggak, saya kurang binatang sih, artinya saya menikmati aja yang udah ada ya. Mas Anies sudah suka burung, kita dengar suaranya apa. Kalau saya Masak? sesekali masak, menyediakan sarapan untuk Mas Anies, tapi bukan hobi masak juga gitu. Saya biasa crochet, Kerasa merajut. suka merajut. Udah merajut Baru apa, mulai Bu? lagi, sebetulnya lagi kecil ya merajut. Kemudian pandemi ini mulai lagi. Karena aktivitas banyak di rumah, kadang sambil Zoom, sambil mendengarkan webinar, sambil ngerjain crochet gitu. Lumayan menyalurkan energi. Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di set tempat Ibu biasanya mengadakan untuk pengambilan gambar program Ibu-Ibu Kota. Nah di sini kalau kita lihat setnya ini banyak banget ya batik-batik, kain-kain batik ya Bu. Tadi saya juga sempat lihat loh bagaimana Ibu tadi dengan beberapa sosok yang sedang diwawancarain pada hari ini. Boleh diceritakan nggak Bu apa aja sih kegiatannya dari program Ibu-Ibu Kota itu sendiri? Ya, jadi program Ibu-Ibu Kota ini adalah sebuah ajang untuk mengapresiasi ibu-ibu penggerak di Jakarta yang sudah melakukan aksi hidup baik untuk warga di sekitarnya. Jadi awalnya ketika saya menjabat sebagai istri gubernur, saya dibawa untuk berkunjung ke sudut-sudut kota Jakarta yang selama ini ketika saya menjadi ibu rumah tangga, menjadi warga itu tidak pernah dilakukan. Sebagai warga saya aktivitasnya dari rumah ke sekolah anak-anak, ke tempat belanja, ke mall gitu. Jadi nggak ada aktivitas. Nah, saya terkejut sekali bahwa di sudut-sudut kota Jakarta itu banyak sekali perempuan-perempuan hebat yang sudah bergerak untuk lingkungan. Ada yang aktif di bank sampah, ada yang aktif dengan tanaman, ada yang aktif dengan lingkungan, ada yang jadi kader paliatif, ada juga macam-macam berbagai bidang yang mereka kerjakan dan mereka tidak pernah muncul ceritanya. Tidak pernah ada pembicaraan tentang mereka yang muncul ke permukaan. Cari di Google nama mereka juga nggak muncul gitu. Nah, ini kan sebuah aktivitas yang bermanfaat untuk lingkungan, untuk masyarakat, tapi kok nggak ada pembicaraan. Pembicaraan tentang Jakarta itu narasinya macet, banjir, individualistis, orang sibuk,
kota yang tidak pernah tidur ya. Padahal di sudut Jakarta banyak sekali aktivitas positif. Yang mungkin kalau narasinya diangkat, maka suasana Jakarta menjadi lebih manis, lebih penuh harapan bahwa banyak yang melakukan aksi hidup baik untuk Jakarta. Kemudian terpikir membuat buku gitu, tapi kalau buku tuh sebentaran gitu ya euforianya. Saya pengen cerita-cerita ini menjadi narasi yang berputar di Jakarta. Jadi suara-suara di Jakarta itu positif, penuh harapan bahwa Jakarta ini ditopang oleh kegiatan ibu-ibu penggerak yang membuat suasana menjadi lebih nyaman. Bayangkan kalau si ibu-ibu ini nggak bergerak ya, sampah nggak ada yang ngurusin, penghijauan di sudut-sudut Jakarta nggak ada gitu. Kalau mereka memutuskan berhenti bergerak, mungkin suasana Jakarta tidak seperti sekarang. Kekacauan di lingkup kecil sudah terbereskan oleh ibu-ibu ini. Coba mereka tidak mengurusi, mungkin kekacauannya bisa dirasakan seluruh Jakarta. Tapi apa yang mereka kerjakan itu saya ibaratkan dengan akupuntur. Akupuntur itu satu titik yang kita tusuk, tapi dampaknya seluruh tubuh. Dan mereka sudah melakukan titik-titik akupuntur di seluruh Jakarta yang membuat suasana Jakarta menjadi lebih, buat kita itu lebih positif, lebih penuh harapan, lebih humanis gitu. Dari sekian banyak sosok yang sudah ditemui dan juga sudah diusung dari beberapa pihak seperti itu tadi Ibu katakan ada 20 sosok yang akhirnya ditemukan, yang disaring. Apa ya, sosok mana yang paling berkesan untuk Ibu? Semua punya keunikannya. Jadi di tahun pertama kita merekrutnya lebih banyak melalui PKK karena ini baru pertama ya. Saya uji coba, artinya mau penominasian sosoknya itu melalui organisasi yang saya pimpin. Ada PKK, ada Dekranasda. Dari PKK ada bidang pemberdayaan, bidang lingkungan, bidang pendidikan, PAUD gitu kan, Bunda PAUD. Kemudian dari Dekranasda dari bidang kerajinan, ekonomi, bidang ekonomi. Kemudian dari Yayasan Kanker ada kader-kader paliatif, bidang kesehatan. Nah, jadi melalui organisasi. Jadi yang tersaring itu kader PKK, kader-kader paliatif. Gitu. Itu mereka betul-betul orang-orang yang tulus. Nah, kemudian di tahun kedua kita mulai menggandeng organisasi lain, mulai masyarakat mulai diajak untuk menominasikan. Jadi komunitas mulai ada ikut menominasikan. Kemudian muncul sosok-sosok lain selain kader bertambah. Kemudian sekarang semakin luas lagi. Jadi saringannya itu udah makin lebar gitu. Setiap tahun ada keunikannya. Jadi kalau dibilang siapa yang paling berkesan, semuanya berkesan. Saya kalau lagi wawancara tentang sosok, terus muncul nama itu ingat gitu. Oh, ini Ibu Reta itu kader paliatif. Oh, ini Tante Telda Pandaeng itu wanita tani di Jakarta yang ngajarin anak-anak untuk cinta lingkungan. Oh, ini ibu ini. Jadi ketika nama muncul terus terhubungkan dengan kisahnya. Karena sebegitu berkesannya mereka gitu. Karena semua punya keunikannya masing-masing. Semua punya keunikannya. Nah, ini kan masuk di tahun ketiga nih ya Bu Ferry. Kan 2 tahun terakhir ini kita pandemi. Nah, itu tantangannya bagaimana sih Bu untuk tetap mempertahankan si ibu-ibu kota ini bisa tetap berkembang meskipun di tengah pandemi saat ini? Iya, Masya Allah, jadi memang ini ya atas bantuan Allah juga, walaupun pandemi, mereka itu tidak berhenti bergerak. Walaupun pandemi mereka tetap beraktivitas, malah ikut aktif mendukung pencegahan. Kita sadar kan ketika pandemi di awal-awal tuh muncul banyak sekali orang-orang baik yang mau membantu. Jakarta tuh dilingkupi oleh orang baik yang nggak pernah muncul dalam saat krisis. Mereka muncul saling membantu. Dan ibu-ibu ini walaupun mereka di tengah pandemi malah tambah aktif membantu pemerintah untuk menyadarkan masyarakat tentang bahaya COVID, menyadarkan untuk memakai masker, bahkan membantu nakes dan lain-lain. Gitu. Ceritanya tetap ada muncul, tetap dan kita bisa melakukan penyesuaian, seleksinya campur ya, offline dan online gitu. Memang
sense-nya beda sih makanya saya selalu pas wawancara kalau bisa bertemu langsung dengan sosoknya. Dan ini krisis ini menunjukkan bahwa perempuan itu tangguh. Perempuan itu malah jalan keluar dari berbagai macam krisis ini. Ada yang kemudian berjualan, mereka tuh sangat resilient. Jadi ketika situasi krisis, mereka datang menjadi solusi. Demikian juga dengan ibu-ibu ini, ibu-ibu kota ini. Mereka itu menjadi mau ambil tanggung jawab terhadap masalah yang dihadapinya. Jadi krisis ini menunjukkan pada kita semua bahwa perempuan itu sangat tangguh, perempuan itu sangat resilient. Mereka yang bisa kemudian menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di ekonomi keluarga, mereka bisa mendapatkan pendapatan tambahan. Sementara suaminya lay off misalnya gitu. Mereka juga yang kemudian jadi orang pertama yang mendidik anak-anaknya di rumah. Ketika mungkin ayah yang lainnya belum bisa secara penuh untuk belajar, memberi pelajaran kepada anaknya. Jadi pandemi ini telah menunjukkan bahwa krisis ini telah mengeluarkan, terlihatlah oleh kita bahwa sebetulnya perempuan itu hebat gitu, bisa menghadapi berbagai tantangan.